ketakutan tidak menjadi alasan kita tidak memberitakan Injil itu. Allah tidak pernah diam diri. Dialah Allah yang peduli dengan campur tangan dalam segala persoalan. Ini pertama, penyertaannya. Kedua, pemeliharaannya. Ketiga, pemilihan. Aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun lebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini Senin tanggal 8 Agustus 2022 dari kitab Kisah Para Rasul 18 ayat 9. Demikian bunyinya. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam." Demikian bunyinya. Judul renungan ini, janganlah pernah takut. Saudara-saudariku, takut karena salah, berani karena benar. Perkataan ini sesungguhnya sangat tepat, khususnya dalam memberitakan firman Tuhan, bukan? Ini terbukti awal pelayanan Paulus di kota Korintus. Ia menemukan rekan yang tepat, baik dalam pekerjaan maupun pelayanannya, yaitu Priscilla dan Aquila. Beberapa orang penting di kalangan orang Yahudi di Korintus pun merespon firman Tuhan secara positif. Di tengah keberhasilan Paulus, Tuhan menampakkan diri kepada Paulus melalui sebuah penglihatan untuk memberikan semangat hidup, semangat melayani kepadanya. Tuhan telah membekali lebih dahulu untuk menghalau rasa takut Paulus ketika dia menghadapi penganiayaan setelah beberapa tahun kemudian. Di tengah ketakutannya, Tuhan terus mendorong Paulus untuk tetap memberitakan Injil dan jangan pernah diam. Saudara-saudariku, apa yang dia alami rasa takut oleh Paulus, terkadang kita juga pernah mengalaminya, bukan? Namun ketakutan tidak menjadi alasan kita tidak memberitakan Injil itu. Allah tidak pernah diam diri. Dialah Allah yang peduli dengan campur tangan dalam segala persoalan. Ini terbukti pertama, penyertaannya. Kedua, pemeliharaannya. Ketiga, pemilihannya. Dengan demikian saudaraku, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberitakan Injil. Inilah tugas pokok orang percaya selagi hari masih siang. Sebagaimana di akhir pelayanannya Paulus sendiri merespon terhadap penderitaannya dan penganiayaannya. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Ajar kami untuk tidak takut dalam memberitakan firman-Mu di tengah-tengah tantangan, ancaman yang terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami memiliki roh keberanian untuk menyatakan yang benar di tengah-tengah manusia yang banyak tipu muslihatnya. Tuhan, kami serahkan hidup kami dan perjalanan kami selanjutnya. Biarlah Engkau memberkati kami, seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam segala pergumulan hidup mereka masing-masing. Engkau jamah mereka Tuhan. Biarlah firman ini menguatkan mereka untuk dapat menjalani kehidupan mereka selanjutnya. Kami percaya Tuhan ada dan hidup di tengah-tengah kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami Tuhan, dengar doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita
Selamat beraktivitas. Shalom.